berjumpa lagi dengan saya desainer CSPD MPDSI di channel edukasi khususnya tentang pelajaran IPA terpadu di SMP. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran kelas 7 semester 1 khususnya bab pertama, yaitu di sini ada judul objek IPA dan pengamatannya. Namun sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa, ya, semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan kita masing-masing. Oke, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai pelajaran, ya, kita mulai saja. Adapun judul hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa saja nanti yang akan dibahas, kita akan lihat dan saksikan bersama-sama. Selamat menikmati. Oke, adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.1. Apa? Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Oke. Kompetensi dasar yang kedua itu 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Oke. Selanjutnya, setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Apa tujuan yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita simak sama-sama tujuan pembelajarannya. Tujuan yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau yang disebut dengan metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, di mana nanti ada proses pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, adapun tujuan yang kedua, nantinya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari mempelajari IPA. Apa saja sih kegunaan mempelajari IPA? Oke. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA itu apa saja. Apa saja yang mau dilihat nanti, ya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran, dan yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan 3 komponen penting dalam sebuah pengukuran. Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan kali ini yaitu ada 5 tujuan pembelajaran, oke? Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran di sini saya sajikan atau ibu sajikan peta konsep di bab pertama ini apa saja sih yang nanti akan dibahas. Nah, di sini kita lihat bahwa pada pokok bahasan ini itu ada yang tentang metode ilmiah. Tadi sudah dikatakan di tujuan pembelajaran, ya. Di sini terlihat bahwa metode ilmiah itu meliputi nanti kemampuan proses tentang apa saja, yaitu tentang pengamatan, kemampuan dalam membuat inferensi, dan kemampuan dalam komunikasi. Nah, terus pengamatan. Nah, pengamatan ini nanti mencakup apa saja? Nanti ada pengukuran. Nah, hal penting dalam pengukuran itu nanti menghasilkan apa? Ada besaran dan satuan. Besaran dibagi lagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan, ya. Terus satuan juga dibagi menjadi 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi ini materi-materi yang akan kita bahas dalam menyelesaikan setiap pertemuan nanti yang ada di bab pertama tentang pengamatan objek di dalam IPA. Jadi sebelum mulai belajar, tetap persiapkan diri, tetap semangat, dan tetap tersenyum. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, sebelum memulai tentang penyelidikan IPA, karena ini pertemuan pertama ketika kalian masuk ke sekolah menengah pertama, maka pada awal pertemuan ibu mau tahu dulu bagaimana kemampuan diri kalian tentang definisi IPA itu apa, ya. Karena selama ini setiap ibu ketemu dengan siswa di kelas selalu ibu tanya, pelajaran apa sekarang, nak? Jawabannya pelajaran IPA, Bu. Terus ibu tanya lagi, apa sih IPA itu, ya. Jadi hampir semua siswa menjawab seperti ini, Bu, IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam.
tanya lagi yang satu, sama jawabannya ilmu pengetahuan. Padahal ini jawaban yang salah atau keliru. Kenapa? Kalau ditanya IPA itu apa, jawabannya ilmu pengetahuan alam. Ini bukan definisi. Paham? Bukan definisi, melainkan kepanjangan dari IPA. Jadi I-nya ilmu, P-nya pengetahuan, A-nya alam. Jadi kalau selama ini siswa masih menjawab IPA itu ilmu pengetahuan alam, berarti dia belum memahami definisi IPA sesungguhnya. Dia hanya mampu menjawab dari kepanjangan IPA itu. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi Ibu kasih tahu dulu awalnya apa sih IPA itu. Jadi IPA itu merupakan suatu bidang ilmu. Ya, jadi salah satu ilmu yang apa? Jadi IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar. Oke, alam sekitar beserta isi yang ada di dalamnya, ya, baik berupa objek maupun interaksi yang terjadi. Jadi kalau ditanya definisi, jawabannya yang kalimat kedua, bukan kalimat yang pertama. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham IPA, sudah mengerti, oh IPA itu ilmu ini loh, yang dipelajari di IPA ini loh. Jadi sudah mulai bisa, baru kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, nah apa yang dipelajari di IPA? Tadi kita pelajari tentang objek yang ada di alam sekitar. Kita akan belajar interaksi yang terjadi. Artinya apa? Di sini kita akan melakukan sebuah penyelidikan, melakukan sebuah pengamatan. Ya, di sini ada gambar. Nih, dia menggunakan matanya melihat temannya apa yang diperintah di sini. Kita lihat ya. Yang pertama, kita ngerti dulu arti penyelidikan IPA itu apa. Jadi, penyelidikan IPA merupakan suatu kegiatan pengamatan. Ya, pengamatan terhadap suatu objek atau benda. Nah, di sini kalau dilihat dari gambar, ini Ibu ambil ya dari buku paket IPA Terpadu. Dia mengamati temannya. Apa yang diamati? Bisa ciri yang dimiliki, bisa sifat, bisa ukuran, dan lain-lain. Yang tentunya ada tujuan. Apa tujuan dari penyelidikan IPA? Yaitu untuk mendapatkan hasil yang nantinya berupa deskripsi. Oke, nah di sini misalnya ada perintah, coba dong lakukan pengamatan terhadap teman yang ada di sebelahmu. Apa hasil yang kamu dapatkan? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini, dia melakukan pengamatan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mata. Ya, dia melihat rambutnya, dia melihat mukanya, mungkin dia melihat kulitnya dan yang lain-lain. Sehingga setelah dia mengamati, maka dia akan mendapatkan hasil. Apa yang hasil yang didapatkan? Berupa penjelasan misalnya, oh, rambutnya hitam. Terus kulitnya warnanya coklat. Terus hidungnya mancung. Terus rambutnya ikal dan lain-lain. Nah, dari hasil pengamatan ini nanti pasti akan muncul pertanyaan lain. Apa? Misalnya berapa tinggi badannya, berapa massa tubuhnya. Maka dengan demikian untuk mendapatkan hasil yang selanjutnya, maka perlu dilakukan sebuah penyelidikan lebih lanjut. Ya, supaya apa? Supaya memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja keterampilan proses di dalam penyelidikan IPA. Jadi untuk melakukan sebuah penyelidikan, secara otomatis kita harus memiliki keterampilan proses terlebih dahulu. Nah, apa saja sih keterampilan proses yang harus dimiliki oleh kita ya atau oleh siswa dalam melakukan sebuah penyelidikan? Jadi kita lihat. Nah, di sini ada 3 keterampilan proses yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia mau melakukan sebuah penyelidikan. Apa saja? Yang pertama kita lihat ada yang namanya keterampilan proses dalam melakukan sebuah pengamatan. Apa? Jadi pengamatan itu suatu kegiatan ya dengan menggunakan panca indera, termasuk melakukan sebuah pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi. Jadi, Ibu ulangi, keterampilan proses yang pertama yaitu keterampilan dalam melakukan sebuah pengamatan atau yang dikenal istilahnya dengan observasi. Dengan apa? Dengan menggunakan panca indera. Apa saja panca indera kita? Ada indera pencium, indera penglihat,
indera peraba, indera perasa, dan indera pendengar. Nah, hasil dari observasi atau pengamatan ini tadi akan diperolehlah sebuah data atau informasi. Nah, sekarang tergantung apa yang diselidiki. Misalnya tadi pada slide sebelumnya disuruh mengamati ciri-ciri temannya. Berarti data yang didapatkan tadi apa? Tadi ada contohnya rambut, warna kulit, ya, bentuk hidung dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan proses yang harus dimiliki sebelum melakukan penyelidikan yaitu kemampuan membuat inferensi. Apa sih inferensi? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi tadi sudah mengamati, sudah mengobservasi terhadap suatu objek, terus kita jelaskan data yang diperoleh, ya. Bagaimana hubungan antar aspek setiap aspek yang kita amati. Nah, dan bagaimana kita membuat perkiraan. Misalnya tadi dikatakan, oh rambutnya seperti ini, keriting atau ikal dan segala macam. Kira-kira tingginya sekian, 150 cm atau berapa. Nah, itu inferensi, jelaskan semua data yang diperoleh dari tahapan pengamatan. Nah, setelah inferensi, maka keterampilan proses yang ketiga yang harus dimiliki yaitu keterampilan dalam mengkomunikasikan. Jadi data yang sudah kita peroleh, sudah kita jelaskan, harus kita komunikasikan. Supaya apa? Supaya orang lain tahu hasil penyelidikan yang kita lakukan. Apakah misalnya teman, atau guru, atau orang lain. Nah, proses mengkomunikasikan ini meliputi dua cara. Bisa secara lisan maupun secara tulisan. Apa bedanya? Bedanya kalau secara lisan berarti kita bercerita langsung. Sampaikan dengan menggunakan mulut, ya. Gini, hasil penyelidikan yang saya lakukan seperti ini. Misalnya dari pengamatan ciri terhadap teman yang saya lakukan, dia memiliki warna kulit sawo matang atau coklat, terus hidungnya mancung, terus rambutnya keriting atau ikal. Jadi ceritakan semua, berarti secara lisan berbicara. Terus kalau tidak mau secara lisan, bisa secara tulisan. Jadi semua data yang diambil, yang hasil pengamatan itu kita buat tulisan di atas kertas. Nah, data yang ditulis ini bisa dalam bentuk tabel, ya, bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, gambar yang relevan bisa pakai foto. Berarti ketika kita melakukan sebuah pengamatan, kita harus menggunakan alat bantu, misalnya ada kamera. Ya, jadi itu 3 keterampilan proses dalam penyelidikan IPA. Yang pertama keterampilan pengamatan, yang kedua keterampilan membuat inferensi, dan yang ketiga keterampilan mengkomunikasikan. Bagaimana? Sudah mengerti tentang keterampilan proses dalam IPA, dalam penyelidikan IPA? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tetap semangat. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah manfaat belajar IPA. Kira-kira belajar IPA itu bermanfaat tidak? Ya, bagi seorang siswa, bagi kita. Ya. Nah, kita lihat apa saja sih manfaat belajar IPA. Nah, di sini Ibu sudah membuat, ya, menampilkan. Ini Ibu ambil dari buku paket, ya, sumbernya dokumen Kemendikbud. Ya. Nah, dengan belajar IPA kamu pasti bisa, yang pertama, atau kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Ini sesuai dengan pengertian IPA tadi, mempelajari semua hal yang terjadi di alam sekitar. Misalnya, mengapa sih ada matahari? Terus apa sih fungsi matahari bagi kehidupan? Nah, semuanya akan dipelajari di dalam pelajaran IPA. Terus yang kedua, setelah belajar IPA, kamu akan mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya di sini dikasih contoh, bagaimana cara untuk mendapatkan air bersih jika di sekitar kita semua air keruh. Nah, untuk mendapatkan air bersih ini, kalau kamu sudah belajar IPA, tentu kamu bisa menyelesaikan masalah. Misalnya apa? Untuk mendapatkan air bersih, harus melewati proses yang namanya penjernihan air. Jadi nanti ada materi atau pelajaran tentang bagaimana melakukan proses penjernihan air. Yang ketiga, orang yang sudah belajar IPA selalu berpikir logis. Berarti masuk akal. Karena apa? Karena dia berdasarkan fakta.
bukan perkiraan, bukan mitos. Ya, karena dia melakukan sebuah penelitian, sebuah pengukuran. Selanjutnya, pemikirannya sistematis, ya, atau berurutan. Terus misalnya di sini, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Berarti dari hasil pengukuran akan ada kesimpulan. Nah, terakhir, melalui belajar IPA, kamu akan meningkatkan kualitas hidup. Di sini diambil contoh, apakah semua bunga yang ditanam akan tumbuh? Ya, apakah setelah ditancapkan di dalam tanah, tumbuhan akan tumbuh sendiri? Jawabannya tentu tidak, karena ada apa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi kalau udah belajar IPA nanti pasti dibahas bagaimana tumbuhan bisa tumbuh. Berarti butuh air, butuh makanan, berarti harus dikasih pupuk. Terus ada apa lagi? Supaya melakukan fotosintesis harus ada bantuan cahaya matahari. Jadi kalau sudah dipelajari di dalam belajar IPA, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana cara menghasilkan tumbuhan yang tumbuh secara baik. Ya, jadi artinya ada paling tidak 4 manfaat ketika kalian belajar pelajaran IPA. Oke. Nah, setelah kita belajar tadi manfaat belajar IPA, maka untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah objek apa saja yang dipelajari di dalam pelajaran IPA. Ya, sudah belajar manfaat, berarti sekarang kita masuk pelajaran tentang objek yang dipelajari di dalam IPA. Kita lihat. Jadi, objek yang dipelajari di dalam pelajaran IPA itu seluruh benda atau seluruh objek yang berada di alam sekitar. Ya, dengan segala interaksi yang terjadi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Berarti di dalam IPA itu semua benda yang ada di alam sekitar akan dipelajari. Nah, artinya apa? Artinya objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi 2 komponen. Komponen apa saja? Kita lihat. Ya, ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nah, kalau berbicara 2 komponen ini, Ibu yakin kalian sudah pernah mempelajari ini di sekolah sebelumnya, yaitu di SD. Ya, tapi tidak salah, sekarang kita bahas kembali. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Di SD sudah belajar. Ya, misalnya bisa bergerak, tumbuh, makan dan minum. Nah, yang termasuk dalam komponen biotik contohnya ada tumbuhan, hewan dan manusia. Jadi tumbuhan, hewan dan manusia ini nanti dipelajari dalam pelajaran IPA. Misal ciri-cirinya, tempat tinggalnya atau habitat dan sebagainya. Yang kedua yang dipelajari di dalam IPA ada yang komponen abiotik, ya, jadi ditambah huruf A atau dikenal dengan istilah komponen lingkungan. Nah, apa komponen abiotik? Komponen abiotik yaitu komponen makhluk tak hidup. Berarti dia lawan dari komponen biotik. Apa tadi? Kalau komponen makhluk hidup salah satu cirinya bisa bergerak. Berarti makhluk tak hidup itu tidak bisa bergerak. Nah, apa contoh komponen biotik? Di sini ada Ibu sebutkan beberapa. Cahaya, misalnya cahaya matahari, ada air, udara, tanah, dan lain-lain. Jadi inilah objek yang dipelajari di dalam IPA. Itu dikenal dengan 2 komponen. Komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik makhluk hidup, komponen abiotik tak hidup. Semuanya akan dibahas. Termasuk komponen biotik nanti berinteraksi dengan komponen abiotik. Misalnya tumbuhan membutuhkan cahaya, tumbuhan membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan udara, tumbuhan membutuhkan tanah. Sama, hewan juga butuh cahaya, manusia juga butuh cahaya. Sebaliknya nanti, ya, cahaya membutuhkan juga peran dari makhluk hidup. Ketersediaan air membutuhkan peran dari tumbuhan misalnya. Ketersediaan udara juga membutuhkan tumbuhan atau hewan. Jadi ada interaksi yang terjadi. Semuanya akan dipelajari di pelajaran IPA. Bagaimana, sudah mengerti ya tentang objek yang dipelajari di dalam IPA? Nah, terus tadi pada slide sebelumnya Ibu sudah membahas bahwa untuk menghasilkan data ya yang valid atau yang tepat harus dilakukan sebuah kegiatan selanjutnya. Apa kegiatan selanjutnya? Yaitu sebuah pengukuran.
Nah, tadi ingat lagi, kembali lagi slide sebelumnya. Ketika ditanya berapa tinggi temanmu, apakah bisa kita langsung jawab, oh tinggi teman saya 140 cm, hanya dengan melakukan observasi pengamatan dengan menggunakan mata? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena itu hanya bersifat perkiraan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, Ibu punya pertanyaan di sini. Apa pertanyaannya? Pentingkah dilakukan sebuah pengukuran ketika melakukan sebuah kegiatan pengamatan atau penyelidikan? Jadi pertanyaannya, ketika kita melakukan observasi atau pengamatan atau penyelidikan terhadap sebuah objek, apakah perlu dilengkapi dengan sebuah kegiatan yang namanya pengukuran? Silakan dijawab di dalam hati masing-masing. Terus alasannya mengapa? Oke, sudah siap? Nanti kita lihat jawabannya. Di sini ada jawabannya. Jawabannya penting. Kenapa dikatakan penting? Nah, di sini Ibu coba menjelaskan. Di sini Ibu katakan bahwa ada kalimat di sini. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan sebuah deskripsi, berarti cerita, penjelasan tentang suatu benda yang diamati. Ya, jadi menggunakan indera observasi penting. Nah, akan tetapi seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kenapa? Tadi yang Ibu jelaskan, karena hasil yang didapatkan belum tentu valid, belum tentu tepat, ya, atau masih bersifat perkiraan atau penjelasan di dalam inferensi tadi. Tadi yang Ibu sebutkan pada materi sebelumnya, ketika bertanya berapa tinggi temanmu, berapa berat badan temanmu, ya, ketika kalian disuruh mengamati teman sebelahnya, apakah bisa kita langsung jawab tingginya sekian, beratnya sekian? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena angka yang diberikan, misalnya 140 cm, itu belum tentu tepat, ya, bukan fakta, ya, masih perkiraan. Nah, sehingga untuk mendapatkan hasil yang tepat atau yang valid, perlu dilakukan kegiatan selanjutnya, yaitu yang disebut dengan kegiatan pengukuran. Nah, inilah yang disebut bahwa pengukuran merupakan sebagai bagian dari sebuah pengamatan atau sebuah penyelidikan. Oke? Oke. Nah, apa contoh bahwa pengukuran itu merupakan bagian dari sebuah pengamatan? Di sini Ibu sudah membuatkan contoh. Misal, Ibu nanya sama kalian, pernahkah kamu pergi ke penjahit, ya, penjahit baju, untuk minta dibuatkan baju, misalnya baju seragam lebaran atau baju sekolah. Nah, ketika kalian sampai di tempat penjahit, kira-kira apa yang dilakukan penjahit tersebut? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju kalian dengan ukuran yang tepat? Jadi, ketika kalian datang ke penjahit baju, kalian mengatakan, Pak, tolong buatkan saya baju, ya, baju sekolah atau baju lebaran. Apakah penjahit itu langsung menjawab, iya, nanti akan saya buatkan baju yang sesuai ukuran dengan tubuhmu? Apakah seperti itu? Pasti jawabannya tidak, ya. Apa yang dilakukan oleh seorang penjahit? Maka dia akan mengambil alat ukur berupa meteran dan dia langsung mengukur tubuhmu. Apa? Misalnya panjang lengan, lebar dada atau lingkaran perut, misalnya panjang kaki dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya penjahit ini melakukan sebuah pengukuran terhadap tubuh kalian supaya penjahit tersebut bisa membuatkan baju yang pas. Terus yang kedua ada contoh lagi. Misalnya kamu melihat orang yang sedang berjual beli buah. Misalnya kalian mau beli duku. Nah, ketika kalian mengatakan mau membeli duku, bagaimana penjual bisa menentukan banyaknya duku yang mau kalian beli tersebut akurat? Apakah langsung diambil dukunya, masukkan ke dalam kantong, terus diberikan dan itu dikatakan dukunya pas 1 kilo atau 2 kilo? Pasti jawabannya tidak. Apa yang dilakukan oleh pedagang? Pedagang akan mengambil duku, masukkan ke kantong, terus diletakkan di atas timbangan. Supaya apa? Supaya
timbangan atau berat duku yang mau kalian beli itu akurat. Misalnya kalian mau beli 1 kilo, maka pedagang duku tersebut menimbang duku sebanyak 1 kilo. Kalian mau beli 2 kilo, maka pedagang duku akan menimbang duku sebanyak 2 kilo. Nah, dari 2 contoh ini tadi, ya, ini semua merupakan contoh peristiwa yang terkait dengan suatu kegiatan pengukuran. Ya, jadi kalian bisa paham apa saja contoh pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Ya, jadi penting sekali pengukuran dilakukan. Kenapa? Supaya bisa menghasilkan data yang valid atau tepat. Masih semangat? Tetap senyum, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa pengukuran merupakan bagian dari sebuah pengamatan atau penyelidikan, secara otomatis kalian harus paham dulu apa sih arti pengukuran, ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang definisi pengukuran itu sendiri. Nah, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, apa arti kalimat ini? Misal kita lihat nih, satu kegiatan misalnya mengukur tinggi badan. Artinya apa? Kita mau membandingkan tinggi badan itu dengan apa? Berarti harus dengan menggunakan alat ukur. Apa alat ukur yang digunakan? Iya, jawabannya dengan menggunakan meteran. Nah, meteran ini nanti yang akan digunakan sebagai satuan. Karena di dalam meteran nanti ada keterangan. Yang kedua, misalnya mau mengukur berat badan. Artinya apa? Kita bandingkan berat badan kita ini dengan apa? Dengan alat ukur juga. Apa alat ukurnya? Yaitu timbangan. Ya, jadi kita nanti akan mendapatkan berapa berat badan kita dari timbangan tersebut. Yang ketiga, misalnya mau mengukur panjang meja. Berarti kita membandingkan suatu besaran panjang, ya, dengan apa? Sama dengan menggunakan meteran, ya. Tuh. Nah, untuk melakukan sebuah pengukuran otomatis ada 3 komponen penting dalam setiap pengukuran. Apa 3 komponen pengukuran? Yang pertama ada yang disebut dengan besaran. Apa sih arti besaran? Di sini Ibu jelaskan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Atau kalau bahasa kita yang mudah diterjemahkan, apa yang mau kita ketahui. Ya, itu yang disebut dengan besaran. Nah, di sini contohnya misalnya ada panjang. Tadi Ibu katakan ketika kita mau mengukur berapa panjang meja, berarti yang mau kita ketahui adalah panjangnya. Maka panjang tersebut termasuk contoh besaran. Kita mau mengukur berat badan atau dalam fisika disebut massa. Berapa berat tubuhmu? Berarti yang mau diketahui apa? Berat. Maka berat atau massa termasuk besaran. Demikian juga dengan waktu, luas, dan lain-lain. Yang kedua ada nilai. Jelas, ketika kita melakukan sebuah pengukuran, maka kita akan mendapatkan angka. Di mana angkanya? Angka tersebut terdapat pada alat ukur. Nah, itu disebut dengan nilai. Misalnya di sini contohnya 50, 100, 45, dan lain-lain. Nah, setelah diperoleh nilai atau angka, otomatis harus ada satuan. 50 tadi 50 apa? Misalnya panjang meja 50 apa? Berarti harus ada satuan. Nah, satuan itu apa? Pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, kalau biar mudah dimengerti, ini Ibu sebutkan di bahasa kita sehari-hari. Keterangan yang terdapat pada alat ukur. Misalnya di meteran tadi ada keterangannya. Di timbangan ada keterangannya di situ. Apa misalnya? Ada tulisan cm atau sentimeter. Ada tulisan m, meter. Di timbangan ada tulisan kg, kilogram. Ada tulisan gram. Terus misalnya ada skon, ada menit, ada jam untuk menunjukkan waktu. Jadi ada 3 komponen yang mau kita ukur, mau kita ketahui itu disebut besaran. Terus angka yang kita peroleh itu disebut dengan nilai. Dan nilai harus ada keterangan di belakangnya. Ya. Nah, keterangan itu terdapat pada alat ukur yang kita gunakan sebagai satuan. Oke.
Nah, di sini Ibu punya dua pertanyaan. Apa saja macam besaran? Ya, apakah kalian tahu besaran itu ada berapa? Terus satuan itu juga ada berapa macam? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka tugas kalian adalah saksikan video pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi, menyaksikan channel ini bukan hanya sebatas pertemuan yang pertama, karena jawabannya akan ada di video pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.